para pemilik suara yang diwakili Yusril itu versinya ya, mereka pemilik suara katanya itu tidak memiliki legal standing untuk menjadi pemohon pengujian ADART terhadap undang-undang parpol gitu. Nah ini kan membuat kami bertanya-tanya bagaimana seorang yang dulunya sepertinya sangat paham hukum, tapi kok sekarang logika hukumnya kok terbalik-balik gitu loh. Kok seperti nggak paham hukum gitu. Ada apa nih sebenarnya gitu yang jadi... Yang diajukan ke Mahkamah Agung itu adalah permohonan keberatan pengujian formil dan material atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dan yang menjadi pemohon itu adalah 4 orang kader Partai Demokrat yang dipecat oleh partai itu sendiri. Jadi mereka merasa dia dizolimi dan mereka melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional. Jadi bukan saya yang gugat Partai Demokrat. Saya pribadi tidak ada urusan apapun dengan Partai Demokrat. Advokat Yusril Iza Mahendra mendampingi 4 anggota Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang mengajukan judicial review atau uji materi terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Jadi kalau mau dibaca rata-rata, serangan soal ADART itu untuk menegaskan bahwa KLB yang di Deli Serdang itu tidak lagi bisa disebut abal-abal, karena tanpa harus SBY sekalipun, ya, mereka bisa melakukan KLB sebagai sebuah partai tandingan. Pak Yusril ini kan dulu seorang tokoh gitu ya, ahli hukum yang dulu punya kredibilitas dan integritas yang cukup baik dulunya gitu. Tetapi kenapa kemudian sekarang berada di satu barisan dengan para begal demokrasi gitu, para begal politik ya di gerombolan Muldoko CS gitu. Kami sangat mempertanyakan tuh ada apa sebenarnya dengan Bapak Yusril ini sehingga ada perubahan sikap yang luar biasa gitu ya. Ada latar belakang apa nih, motivasinya apa nih? Jadi saya ini bertindak sebagai lawyer, sebagai advokat, mewakili kepentingan hukum dari 4 anggota Partai Demokrat itu sendiri yang merasa bahwa mereka terzalimi dan mereka kemudian ingin mengajukan pengujian formil dan material terhadap anggaran dasar dan ART Partai Demokrat. Ini sama sekali tidak mempersoalkan siapa pengurus Partai Demokrat yang sah atau tidak sah. Tidak ada apa seperti itu di dalam seluruh permohonan ini. Ini kan efek dari ex-demokrat yang mungkin saja sakit hati dipecat ya, sehingga menggunakan berbagai cara mencari celah untuk memulihkan nama mereka. Makanya menggunakan Yusril sebagai pengacara kondang, lawyer beken, pendekar hukum yang cukup memiliki kredibilitas. Jangan sampai ya hanya persoalan Demokrat yang menjadi. Tapi apapun itu sebenarnya ini adalah membuat Partai Demokrat nggak nyenyak tidur soalnya Mas, karena serangannya sudah bertambah satu ini. Setelah sebelumnya di PT UN soal SK Menkumham, yang kedua ini tentang ADART yang kemudian menurut saya harus menghadapi salah satu pendekar hukum yang memiliki rekam jejak yang cukup panjang Mas. Jadi Bang Herzaki ini pantas was-was sebenarnya. Ya bicara mengenai, mohon maaf, menyelamatkan demokrasi tapi berada satu bagian dari begal demokrasi. Yang kemudian yang kedua, kalau misalnya beliau serius ya untuk mengkritisi masalah ADART ini, mengapa kok ADART ini yang disasar hanya Partai Demokrat ya? Mohon maaf banget nih, silakanlah dicek semua ADART partai politik gitu ya. Uji aja. Mengapa takut? Ya. Ada anggota PBB besok mau menguji anggaran dasar PBB di Mahkamah Agung, silakan aja. Saya ini kan termasuk orang yang selalu bersuara bahwa setiap partai politik itu harus berani melakukan modernisasi partai. Tidak tergantung pada satu figur kunci. Menyampaikan bahwa ada kevakuman atau hukum terkait ADART dan materi pembentukannya substansi bertentangan undang-undang parpol. Namun dalil ini kan sesat logika Mas. Kenapa? Silakan dibacalah undang-undang parpol ini gitu loh ya, karena undang-undang parpol itu menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik itu untuk mengurus rumah tangganya sendiri gitu loh. Nah sekarang partai itu berdiri, disahkan oleh Menkumham, bikin ADART, dituangkan dalam akte notaris, disahkan Menkumham. Begitu kita baca, loh ini kok pasal-pasalnya suka-sukanya sendiri, maunya sendiri, nabrak undang-undang, bahkan nabrak UUD 45. Persoalannya kalau partai seperti itu, siapa yang bisa menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai? Apa dibiarkan? ADART kan merupakan konstitusi tertinggi nih di dalam parpol itu ya, yang merupakan untuk materi parpol dan bukan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan yang bisa diuji oleh
ini gitu, oleh judicial review gitu. Nah, terobosan atau ini Mas, cerita fiksi kalau kami menyebutnya gitu. Ya. Kalau sesuatu peraturan itu didelegasikan oleh undang-undang dan diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang, kalau ternyata dia bertentangan atau tidak dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Nggak ada satu orang yang bisa jawab. Karena saya mengatakan Mahkamah Agung bisa menguji. Dan pendapat saya itu bukan pendapat ngawur, ya. Pendapat saya itu didukung juga oleh ahli-ahli yang lain, ya. Dan disampaikan ke Mahkamah Agung. Jadi kalau pihak Partai Demokrat merasa, oh itu Yusril ngawur, ya ngawur ya sampaikan aja di Mahkamah Agung. Bagaimana caranya mereka menyampaikan itu ke Mahkamah Agung, ya saya nggak perlu ngajari mereka. Saya kan bukan lawyernya Partai Demokrat. Saya lawyer terhadap orang ini. Beliau ini kan seharusnya seorang yang sangat paham hukum gitu loh. Jadi beliau juga harusnya tahu bahwa beliau bilang narasi-narasi di publik. Kami juga bertanya, kalau begitu kenapa beliau sibuk sekali tampil di media gitu. Ya beliau nggak usah tampil media aja, kita bertanding aja di pengadilan gitu loh. Yusril ini kan bukan pengacara yang saya kira kemarin sore gitu, tapi orang cukup berpengalaman, memulai dalam banyak kasus gitu, dan dalam banyak hal memang memenangkan pertarungan dalam konteks yang semacam. Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra digandeng sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk menggugat ADART Partai Demokrat. Rencana gugatan itu pun ternyata diserang oleh beberapa kader Demokrat sehingga berujung pada perseteruan. Direktur Parameter Politik Adi Prayitno menjelaskan kader Partai Demokrat memberikan reaksi terhadap Yusril lantaran Yusril nampak di mata Demokrat sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Di sisi lain, Yusril juga dikenal tak pernah kalah dalam berperkara. Ini buntut Yusril jadi pengacara ex-kader Demokrat yang menggugat keabsahan ADART 2020. Yusril diserang balik kader Demokrat karena dinilai tak tahu terima kasih kepada Partai Demokrat telah mendukung anaknya di pilkada. Jadi efeknya kemana-mana, saling mengungkit jasa. Demokrat pantas panik dengan menyerang Yusril karena pengacara kondang ini nyaris tak pernah kalah berperkara. Kata Adi saat dihubungi Sabtu 25 September 2021. Dia menyebut Yusril akhirnya bereaksi dengan menyebut Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tak mungkin bisa jadi presiden pada tahun 2004 tanpa dirinya. Adi menilai statement tersebut tidak sepenuhnya salah. Saat itu SBY mesti melawan nama-nama besar seperti Megawati, Wiranto, dan Amin Rais. Signifikasi dukungan PBB, Yusril tentu dalam hal ini menggenapi ambang batas presiden yang mencapai 3% saat itu. Selebihnya dalam pemilihan langsung sosok SBY yang lebih dominan menjual, ucap dosen komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah ini. Pernyataan Yusril ada benarnya. SBY mungkin bisa gagal maju tanpa dukungan PBB untuk memenuhi ambang batas presiden. Tapi setelah itu murni karena pesona SBY yang dipilih rakyat, bukan karena partai pengusung. Lanjutnya, langkah pengacara kawakan Yusril Ihza Mahendra mengajukan judicial review ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung terus dikritik pengurus dan kader partai berlambang Mercy tersebut. Sikap Yusril tersebut dianggap mendukung kubu Muldoko untuk mendongkel kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kendati telah dibantah, tetap saja kader Demokrat menyerang Yusril. Kepala Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, bahkan menyebut Yusril mau mengakali hukum. Cara berpikir Yusril, kata Andi, mirip tokoh antagonis dalam serial drama radio. Konstruksi berpikir Yusril ala pendekar berwatak jahat dalam drama radio waktu saya masih kecil. Hukum diakali, tulis Andi Arief lewat akun Twitternya, dikutip Minggu 26 September 2021. Menurut Andi Arief, yang menjadi soal dalam kisruh Partai Demokrat bukan karena tidak demokratisnya Majelis Tinggi, melainkan cara-cara Muldoko dan kawan-kawan untuk mendongkel AHY. Kejahatan demokrasi dilakukan KSB Muldoko adalah merekayasa dukungan DPD atau DPC agar paksa AHY digulingkan, bahkan karena mahkamah partai atau majelis tinggi yang tidak demokratis, cuit Andi Arief.
Sebelumnya, Yusril menegaskan bahwa sikapnya menjadi kuasa hukum tak ada urusannya dengan Partai Demokrat kubu Muldoko, tapi mewakili hak 4 kader partai berlambang bintang Mercy yang telah dipecat dari partai tersebut. Sikap Yusril itu pun dipersoalkan sejumlah kader Partai Demokrat seperti Rahlan Nasidik yang menilai Yusril memihak ke Muldoko dan diduga mengambil keuntungan dari kisruh tersebut. Respons kader Demokrat ini akhirnya juga ditanggapi pengurus Partai Bulan Bintang, partai yang saat ini dipimpin Yusril. Ketua Bidang Politik Hukum dan Advokasi DPP PBB Firmansyah menilai para kader Partai Demokrat kubu AHY kekanak-kanakan. Ramai dan gerah jika kita melihat pembiaran Partai Demokrat terhadap pengurusnya yang kekanak-kanakan menyerang personal dan pribadi Yusril, kata Firmansyah dalam keterangannya Minggu 26 September 2021. Menurut dia, Yusril pernah menjadi kuasa hukum Partai Golkar yang dipimpin Abu Rizal Bakri atau Ical. Ketika bersengketa dengan Agung Laksono, pun Yusril menjadi pengacara P3 kubu Jan Farid ketika berkonflik dengan kubu Romaur Muzi atau Romi. Tetapi mereka menyikapinya dengan dewasa, tidak ada yang menyerang pribadi, kata Firmansyah.